Halo sahabat Emmanuel, saya Elizabeth, sahabat awam dalam komunitas Emmanuel. Selamat Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk mengenal lebih jauh mengenai Pesta Hati Kudus Yesus, sejarahnya, mengapa perayaan ini penting, dan apa maknanya bagi kita masing-masing. Baiklah, mungkin banyak dari kita mengetahui bahwa bulan Juni dikenal juga sebagai bulan devosi kepada Hati Kudus Yesus. Hari Raya Hati Kudus Yesus mengingatkan kita akan kasih Kristus bagi umat manusia. Ada beberapa hal menarik yang perlu kita ketahui mengenai Pesta Hati Kudus Yesus ini. Yaitu yang pertama, permulaan devosi kepada Hati Kudus Yesus itu dimulai sejak abad ke-11 dan berlanjut hingga abad ke-17. Pada tahun 1856, Paus Pius ke-9 menjadikan Pesta Hati Kudus Yesus menjadi perayaan universal. Santo Yohanes Eudes adalah orang pertama yang menyusun liturgi Misa Hati Kudus. Dan perayaan pertama Hati Kudus Yesus dirayakan pada tanggal 31 Agustus tahun 1670 di kota Rennes, Prancis. Nah, Pesta Hati Kudus Yesus berlangsung pada hari ke-19 setelah Pentakosta, yakni pada hari Jumat setelah Oktav atau hari ke-8 dari Pesta Tubuh dan Darah Kristus atau Corpus Christi. Nah, mari kita melihat sejarah awal mula devosi kepada Hati Kudus Yesus. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa devosi ini dimulai sekitar abad ke-11 dan 12. Devosi ini bermula kepada devosi kepada luka-luka Yesus, khususnya luka di hati Yesus. Hal itu dapat dilihat dari kutipan Santo Bernardus dari Clairvaux yang mengatakan, luka di sisi Kristus mengungkapkan kebaikan dan kasih hatinya bagi kita. Pada masa itu juga ditemukan mada pertama yang ditujukan untuk menghormati Hati Kudus Yesus yang ditulis oleh Beato Hermann Joseph yang berjudul Summi Regis Cor Aveto. Nah, sekarang mari kita lihat beberapa para Santa-Santo dan devosi Hati Kudus Yesus. Gereja diperkaya dengan kehadiran beberapa orang kudus yang menunjukkan devosi kepada Hati Kudus Yesus. Dimulai dari Santa Lugardis, Santa Mechildis, Santa Gertrudis, kemudian Santa Margareta Maria Alacoque, dan Beata Maria dari Hati Ilahi. Mari kita lihat beberapa contoh dari Santa ini. Yang pertama ada Santa Lugardis. Nah, Yesus pernah menampakkan dirinya kepada Santa Lugardis dan menawarkan sebuah rahmat. Awalnya dia memilih rahmat kemampuan berbahasa Latin agar dapat memahami sabda Allah dan memujinya dalam liturgi suci. Dan Yesus pun mengabulkannya. Tapi ternyata meski memiliki pengetahuan yang luar biasa itu, Lugardis merasa kosong. Akhirnya dia kembali kepada Yesus dan meminta untuk menukar rahmat itu dengan Hati Kudusnya. Yesus pun menukar hatinya dengan hati Lugardis, dan Lugardis pun menjalani hidupnya dengan kelembutan dan cinta kasih dari hati Yesus. Santa Lugardis menyadari bahwa segala pengetahuan atau kelebihan tidak ada apa-apanya dibandingkan hati Yesus yang Maha Kudus, yang darinya kita dimampukan untuk hidup dalam cintanya. Kemudian ada Santa Gertrudis. Nah, pada hari raya Santo Yohanes pengarang Injil, Santa Gertrudis mengalami penglihatan, yaitu ia menyandarkan diri di hati Yesus dan mendengarkan detaknya yang penuh cinta. Lalu Gertrudis pun bertanya kepada Santo Yohanes, "Mengapa engkau tidak menuliskan indahnya detak hati Yesus seperti yang kau rasakan saat perjamuan terakhir?" Lalu Santo Yohanes pun menjawab, "Misteri ini dinyatakan kepada dunia saat dunia mulai dingin dan mengalami krisis cinta.
Ya, jadi penglihatan ini seakan menjadi teguran akan perubahan zaman saat manusia tidak lagi mencintai dan menolak cinta dari hati Yesus. Kemudian ada Santa Margareta Maria Alacoque. Pada abad ke-17, terjadi peristiwa yang membawa devosi hati kudus Yesus semakin mendunia. Di Paray-le-Monial, di sebuah kota di Prancis, Santa Margareta Maria Alacoque mengalami penglihatan tepat pada hari raya Santo Yohanes Pengarang Injil, yakni pada tanggal 27 Desember 1673. Dan Tuhan Yesus mengizinkan Santa Margareta bersandar di hatinya dan mendengarkan detak hati kudusnya. Yesus menunjukkan cintanya yang menakjubkan dan menyampaikan kerinduannya, yaitu semua manusia mengetahui dan menyebarkan cintanya. Dan Yesus memilih Margareta untuk tugas ini. Penglihatan itu juga menampilkan cara-cara berdevosi kepada hati kudus Yesus, seperti dengan menerima tubuh Kristus setiap Jumat pertama dalam bulan, melaksanakan jam suci dengan berdoa di depan sakramen Maha Kudus selama 1 jam setiap Kamis untuk memperingati Yesus yang mengalami sengsaranya di Taman Getsemani, dan perayaan hati Yesus yang Maha Kudus. Inilah awal dari tradisi Misa Jumat pertama yang sering kita rayakan sekarang ini. Nah, perjuangan Santa Margareta Maria Alacoque dalam menyebarkan devosi ini tidaklah mudah. Untuk meyakinkan para teolog bahwa penglihatan itu asli menjadi tantangannya tersendiri. Namun tidak sedikit orang yang juga mendukungnya. Misalnya, Santo Claudius La Colombière, seorang imam Jesuit. Bapa pengakuan dari komunitas Ordo Visitasi, di mana Suster Margareta Maria Alacoque ini tinggal. Pada tahun 1686, Pesta Hati Kudus Yesus dirayakan oleh komunitas biara Suster Ordo Visitasi. Dan 2 tahun kemudian dibangun juga sebuah kapel untuk menghormati hati kudus Yesus di Paray-le-Monial. Pada tahun 1856, atas dorongan para uskup Prancis, Bapak Paus Pius ke-9 akhirnya meresmikan Pesta Hati Kudus Yesus. Nah, akhirnya saya akan menyampaikan sedikit mengenai Santa Maria dari Hati Ilahi. Ia adalah seorang suster yang menerima pesan dari Kristus dalam sebuah penglihatan yang meminta agar Paus Leo ke-13 untuk mengkonsekrasikan seluruh dunia pada hati kudus Yesus. Akan tetapi, Paus tidak melakukan apapun. Kemudian pada tanggal 6 Januari 1899, Santa Maria dari Hati Ilahi kembali menulis surat kepada Paus bahwa setiap Jumat pertama sepanjang tahun harus dikonsekrasikan kepada hati kudus Yesus. Akhirnya setelah menerima banyak surat dari Santa Maria dari Hati Ilahi, Bapak Suci mengadakan penyelidikan tentang penglihatan ini. Dan hasil penyelidikan yang positif akhirnya mendorong Bapak Paus Leo ke-13 membuat ensiklik Annum Sacrum atau Tahun Kudus pada Mei 1899 yang berisi keputusan untuk mengkonsekrasikan seluruh umat manusia kepada hati kudus Yesus. Ensiklik itu juga menganjurkan devosi Jumat pertama dan mengesahkan bulan Juni sebagai bulan hati kudus Yesus. Nah, baiklah. Sekarang mengapa perayaan ini sangat penting dan apa maknanya bagi kita? Kita mengetahui bahwa Yesus adalah orang yang sangat mencintai kita. Setiap dari kita sangat dikasihinya. Ia akan merasa sedih jika kita sedih, dan ia juga akan menderita jika kita menderita. Hal ini adalah yang ingin disampaikan oleh Yesus, betapa ia sangat mencintai kita, dan ia ingin kita juga membawa kabar baik ini kepada banyak orang. Nah, seperti ajakan pada saat kita diajak untuk adorasi pada setiap hari Kamis, kita diajak untuk menempatkan diri kita di hadapan Tuhan, di hadapan hatinya yang Maha Kudus.
kita bisa mempersembahkan hati kita agar hatinya yang Maha Kudus dapat mengubah hati kita, agar hatinya yang Maha Kudus dapat menghibur, menguatkan, meneguhkan kita. Dan dengan bantuan Roh Kudus, perlahan-lahan hati kita akan diubah menjadi seperti hatinya. Mari kita semua yang telah mendengarkan dan percaya bahwa hati Yesus yang Maha Kudus terus berkobar dengan penuh cinta untuk kita semua. Kita juga diundang untuk membawa hati kudus Yesus ini kepada banyak orang, agar hati kudus Yesus juga menemukan tempat di banyak hati, di jiwa-jiwa yang mungkin sangat membutuhkan kehadirannya. Terima kasih, Tuhan memberkati.